Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapa di surga telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pelan-pelan. Apa arti kata dipilih? Ayo saya tanya, apa arti kata dipilih? Masa gak pernah milih sih? Susah sekali. Apa arti kata dipilih? Apa? Dimiliki. Cari kalimat kata lain lagi. Dipilih. Layak dilayak. Layak. Ayo yang lain jangan diam dong. Spesial. Nah itu hampir betul. Dipercaya. Dipercaya. Dipisahkan dari yang lain. Mendengar kata dipilih, itu artinya indah atau jelek atau biasa saja? Artinya luar biasa. Apalagi kalau yang memilih kita adalah Tuhan. Tuhan bakal salah pilih gak? Jawab, Tuhan bisa salah pilih? Enggak. Tidak. Tapi ada loh kisah Yudas. Kalau kita mikir, bisa nggak kita anggap Tuhan salah pilih? Kenapa Yudas? Dan Lukas 6 menulis, waktu Tuhan Yesus memilih, itu dengan doa semalam. Masa milih 12 orang dengan doa semalam berarti berapa jam itu? Kok salah pilih? Tidak. Tapi kenapa kok Yudas jadi begitu? Nah, kembali kepada prinsip pilihan kita. Betul nggak? Siapa yang pernah bertanya, kenapa Yudas kok dipilih? Saya punya jawaban. Kalau Yudas nggak kepilih, kita pun nggak kepilih. Oh nggak, amin. Loh, betul nggak? Kalau Yudas nggak kepilih, kita pun nggak kepilih. Loh, betul atau salah kalimat ini? Karena kita kan modelnya kayak Yudas juga. Nih, nggak amin. Apa sih modelnya Yudas itu? Paling gampang kita menemukan kalimat. Yudas itu orang doyan duit. Betul? Ya, betul. Nah kita? Kalau nggak doyan duit, ngapain jauh-jauh dari Indonesia ke Philadelphia? Maaf, jangan tersinggung. Ributnya suami istri, hal terbesar pasti karena duit. Betul? Anak-anak rata-rata baik, tapi mantu-mantu belum tentu loh. Loh ya atau tidak? Berapa banyak keluarga-keluarga kaya jadi ribut? Waktu anak-anak masih belum menikah, aduh rukun. Mantu-mantu, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau saudara tersinggung jadi mantu, ya itu orangnya kali. Aduh, maaf. Kan saya ngomongnya umum, nggak nunjuk satu persatu. Jadi semua itu karena urusan duit. Kalau Yudas tidak mata duitan, dia nggak akan kok jual Yesus. Betul nggak? Maka itu jangan kita merasa lebih hebat dari Yudas. Itu sebabnya ketika ada orang bertanya, ya kenapa Yesus pilih Yudas? Jawabannya, supaya kita juga kepilih. Karena model kita nggak beda jauh dengan Yudas. Iya betul, ini masalahnya. Maka itu setan tidak akan bisa bekerja di hidup murid Yesus kalau setan tahu kita nggak doyan duit. Kita butuh duit untuk hidup, nggak mungkin tidak. Tapi uang bukan segala-galanya. Maka itu bicara apa saja, jangan disangkut-pautkan dengan uang. Kenapa? Saya buktikan. Pernah tahu ada orang nggak punya uang bisa hidup? Loh, saya tanya kok.
Pernah tahu ada orang nggak punya uang bisa hidup? Sering alami kok lupa. Amin. Amin. Betul nggak? Bahkan ada yang lebih hebat lagi loh. Nggak punya uang berani nikah, punya anak lagi. Itu luar biasa. Nah, ayo tertawa sama-sama. Maksudnya begitu. Maka itu jangan mempermasalahkan uang dalam hidup. Karena nggak punya uang pun orang bisa hidup. Ya, yang penting kita mau berjuang. Yes. Itu dia. Nah, kembali ke ayat ini. Kita sudah dipilih. Bukan akan dipilih atau baru dipilih. Sudah dipilih. Sejak kapan? Ini luar biasa. Ayo Efesus 1 ayat 4 tadi. Sejak kapan kita sudah dipilih? Dari kandungan. Bukan itu ayatnya. Kalau dalam kandungan masih kependekan. Sebelum dunia dijadikan. Ini luar biasa. Nah, kalau sebelum dunia dijadikan, mak engkong kongco kita, kakek buyut kita, nenek moyang kita sudah ada atau belum? Belum. Karena Adam dan Hawa pun belum ada. Tapi kok bisa dipilih? Wah, saya ayat ini mikir lama sekali. Sampai suatu hari saya diingatkan masa kecil kami. Ya. Mami kami, ya, saya 5 bersaudara. Yang nomor 5 meninggal duluan. Berapa bulan lalu yang adik saya nomor 3 meninggal. Nah, mami ini hobinya buat kue. Waduh, kalau buat donat itu enak sekali. Itu zaman dulu belum ada daging donat, belum ada. Ya, kami itu nantikan kalau mama itu buat donat, buat pisang goreng, buat kue macam-macam. Wah, hebat sekali. Tiba-tiba dikasih pengertian ayat ini. Saya tanya kepada saudara yang bisa buat donat, buat pisang goreng, buat kue-kue lah. Waktu masih di tempat tidur pagi, terus saudara punya ide, aku hari ini akan buat donat. Aku akan buat donat 1000 biji misalnya. Saya kasih Pak Benny 200. Saya bagi ke jemaat NWC 400. Lalu sisanya yang 400 lagi akan dibagi-bagi kemana saja. Donatnya sudah ada belum? Belum. Nggak jawab. Belum. Lah, kok bisa bagi-bagi? Loh, ngerti nggak masuk ayat ini? Donatnya sudah ada belum? Belum. Lah, kok bisa dibagi-bagi? Apa? Merindu. Ide. Oh, ide, punya ide. Betul. Jangan lagi donatnya, bahan-bahan aja belum dibeli, masih di tempat tidur. Lo ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Terus bisa nggak saudara bisa buat donat? Itu punya ide. Aku hari ini mau buat donat yang unik, nggak bunder, segitiga, segi 4 itu, yang benjol misalnya. Bisa nggak punya ide begitu? Ada yang protes? Enggak, mau-maunya dia kok dia buat kok protes. Apalagi tinggal makan aja, protes terus. Bahannya belum ada, tapi di pikiran orang yang bisa buat donat itu, donatnya sudah ada. Mau dibagi ke siapa? Maaf, misalnya mau dimakankan anjing pun ada yang protes. Loh, jawab, ada yang protes? Enggak. Kenapa nggak ada yang protes? Kemudian yang buat tuh ngapain kita protes? Seperti itu Tuhan dengan kita. Kita sudah dipilih sebelum dunia ada. Orang yang bisa buat ini, buat itu, sudah menetapkan berapa yang dia mau buat dan mau dikasih ke siapa, mau jadi model apa. Itu hak yang buat. Maka itu kalau kita mendengar papa kita itu pencipta, bisa ngerti sekarang dengan ilustrasi donat tadi?
Begitu pula pabrik-pabrik. Nah, saudara yang tinggal di Philadelphia paling banyak kerjanya di pabrik. Lihat pabrik-pabrik itu. Buat apa saja. Karyawan boleh protes nggak? Nggak boleh, cuma kerja saja kok. Itu hak dia. Mau dibuat model apa, mau dikasih warna apa, mau dibuat untuk apa. Dia punya hak pabrik itu. Tapi ada syaratnya. Ada ketentuannya. Saudara dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Supaya, baca. Satu, supaya apa itu ayat itu? Kita kudus. Kedua, tak bercacat di hadapannya. Artinya sempurna enggak? Artinya sempurna tidak? Sempurna. Maaf. Sesederhana-sederhananya sebuah pabrik. Mungkin enggak memproduksi apa saja asal-asalan. Ngerti pertanyaannya? Betul? Mereka karena asal-asalan memproduksi sesuatu? Walaupun itu pabrik sederhana sekali? Enggak. Ini Papa kita. Dia pilih kita sebelum dunia dijadikan. Lalu kita dibuatnya supaya apa? Ayo, supaya hidup Bapak cepat baca itu. Kudus dan sempurna. Nggak ada cacatnya. Ini tujuannya. Tapi fakta dalam hidup manusia, lebih banyak yang kudus atau yang kudis? Hanya untuk membandingkan saja. Lebih banyak yang kudus atau yang kudis? Nah, lebih banyak yang sempurna atau lebih banyak yang cacat? Cacat. Kok bisa? Nah, di sini ada kerjasama kita dengan Tuhan. Saya beri contoh anak-anak. Ada nggak orang tua, papa, mama punya anak, cita-citanya? Aku pengen punya anak 3. Yang 1 biar jadi maling, 2 biar jadi pelacur, yang 3 biar jadi bandar narkoba. Maaf, ilustrasi jelek. Ada nggak? Tapi faktanya, faktanya ada anak-anak yang begitu. Ada. Padahal orang tuanya maunya Baik. baik. Berarti seperti itu Papa di surga. Dia mau supaya kita kudus dan tak bercacat. Itu ketetapannya. Tapi Tuhan gak bisa memaksa kita. Katakan amin. Amin. Itu pilihan kita. Saya mau buktikan. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. 12. Dari 12 kalau saya sebut nama Petrus, Thomas, Yudas, kita langsung mikir apa? Kenapa bisa bengkok yang 3 ini? Yang 9 kok tidak? Dengan pertanyaan saya, untuk 12 orang ini, apakah Tuhan Yesus khotbahnya beda untuk yang 9 dan yang 3? Enggak. Ayo jawab. Sama. Sama. Ngerti gak maksud pertanyaan saya? Bagaimana diajari oleh orang yang sama dan pelajarannya sama? Lah kenapa yang 3 bisa belok ke situ? Loh, ini penting saudara. Maka itu walaupun Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, bahkan Papa ingin kita kudus dan tak bercacat, ternyata kembali lagi kepada keputusan kita. Papa mama mengharapkan anak-anak baik, tapi kok ada yang bisa bengkok begitu? Karena anaknya milih. Sampai di sini saya ingin tanya kepada saudara. Manusia atau binatang yang bisa berkata tidak dan melawan Tuhan? Manusia. Coba, manusia atau binatang? Manusia. Manusia. Berarti siapa lebih nurut?
Binatang. Lo jawab dong, siapa lebih nurut Tuhan? Binatang. Binatang itu nggak bisa melawan. Mereka itu nurut. Saya beri contoh lagi. Tuhan bilang kepada saya, Tuhan bilang kepada Pak Gembala, bilang kepada Denny, bilang pada siapa kita, Daniel, kamu ke kanan. Tiba-tiba saya mutusin ke kiri. Bisa tidak? Bisa. Tuhan maksa? Enggak. Itu dijewer kuping saya, Daniel kanan, kanan, goblok kanan. Begitu Tuhan? Enggak. Ini loh yang luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita pernah dengar sahabat, saudara, teman, keluarga kita yang sempat marah kepada Tuhan. Tuhan kenapa gak adil? Tuhan kenapa begitu kepada saya? Karena Tuhan baik pada orang itu. Hari ini kita ketemu jawabannya. Siapa yang gak benar seharusnya? Tuhan atau kita? Kita. Tapi kurang ajarnya kita. Kita yang salah, kita nyalakan Tuhan lagi. Kenapa Tuhan begitu? Kenapa Tuhan begitu? Maka itu Tuhan hanya bisa maha kuasa kepada binatang, kepada manusia tidak. Karena kenapa Tuhan gak bisa maha kuasa kepada kita, menyatakan seluruh kekuasaannya? Karena kita bisa melawan Dia. Dan ketika kita melawan Dia, Tuhan paksa kita? Tidak. Jadi walaupun kita tahu firman ini dahsyat, kita sudah dipilih sejak dunia belum jadi. Dan pilihannya jelas supaya kita kudus dan gak ada cacatnya. Tapi kenapa hidup jadi begini? Jawabannya, karena kita mengambil keputusan yang salah. Maka itu kalau ada banyak kejadian dalam hidup kita yang gak baik, ayo kita diam sebentar. Periksa hati kita. Kenapa? Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Jadi saudara bisa cari juga dalam bahasa Inggrisnya bagaimana. Sekiranya. Nah, kalau ada kata sekiranya itu memaksa atau terserah kita? Ayo jawab. Sekiranya itu Tuhan memaksa atau terserah kita? Ini dia. Sekiranya siapa? Bukan engkau, aku. Betul? Sekiranya aku memperhatikan perintah-perintahnya, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang gak pernah kering. Dan kebahagiaanku akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini hebatnya Tuhan. Dia memberi kita damai sejahtera. Dia memberi kita kebahagiaan. Tapi ada nggak orang hidup nggak bahagia, hidup nggak damai? Ada. Nah, ternyata ini rahasia. Damai kita nggak akan kering. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah. Ada syaratnya. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya. Jadi lagi sekali terserah siapa? Kita. Terserah kita. Jangan pernah berkata begini. Aku ini rajin doa pagi loh Tuhan. Aku ini rajin doa malam. Aku ini rajin doa puasa. Aduh, aku ini rajin ikut kelompok baca Alkitab. Aku ini rajin memberi persembahan. Aku ini rajin beribadah. Kenapa? Kok hidup itu gak ada damai? Kenapa kok gak ada kebahagiaan? Rasanya susah terus hidup ini.
Hari ini kita tahu penyebabnya. Berarti kita sedang tidak memperhatikan perintah-perintahnya. Oke, saya beri contoh lain lagi. Saya nggak tahu kalau di Amerika sering nggak ada tawaran-tawaran bonus, hadiah, ya dalam banyak perusahaan, banyak apa saja. Pernah tahu nggak? Selalu di kalimat terakhir, kalau bahasa Indonesia, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau bahasa Inggris pakai apa istilah? Ayo, kalau di Amerika nggak bisa bahasa Inggris gimana ya? Ada apa tulisan apa? Oh ya, term and condition. Nah, kalau saudara dapat flyernya, bonus itu, dan ada berapa term and conditionnya saudara tidak penuhi, dan saudara datang ke tokonya, ngotot minta, ini loh buktinya, aku terima flyermu ini, dapat gak? Enggak. Kenapa? Tidak. Karena tidak melengkapi Syarat dan persyaratannya. Nah seperti itu Bapak kita di surga. Ada syarat dan ketentuannya, ada term and conditionnya. Itu kita harus perhatikan. Gak bisa seenaknya begitu saja. Jadi walaupun saudara dan saya sudah dipilih sejak dunia dijadikan, dan kita percaya Tuhan gak pernah salah pilih, tapi kalau sampai hidup kita kacau balau, kita harus periksa diri. Apa yang kurang dari aku? Masih ingat peristiwa Taman Eden? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan tegur Adam, dia nyalakan siapa? Hawa. Hawa ditegur kenapa? Hawa nyalakan ular. Ularnya bingung nyalakan siapa? Nah ternyata sikap itu masih ada di hidup manusia sampai hari ini. Hari ini dan seterusnya, stop. Kalau saudara mengalami sesuatu, jangan cari kambing hitam. Itu gara-gara dia itu gara-gara kamu itu gara-gara orang itu. Enggak. Semuanya gara-gara siapa? Kita sendiri. Hidup yang tidak benar, yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuannya. Saudara, firman ini kita harus pegang dalam hidup kita. Maka itu jangan pernah menyuap Tuhan. Maaf kalimat gak baik. Menyuap Tuhan, nyogok Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Aku sudah begini Tuhan, aku sudah begitu, aku sudah begono, aku sudah begitu. Enggak. Tuhan akan lihat hati kita sendiri. Bagaimana kita mentaati hukum-hukum Tuhan, ada atau tidak. Jadi berhenti menyalahkan siapa saja mulai hari ini. Kita lihat ayat yang berikut. Supaya hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Markus 7 mulai ayat 20. Markus 7 mulai ayat 20. Jadi yang hobinya cari salah orang lain, hari ini kita berubah. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Terus, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan banyak lagi. Nanti saudara baca sendiri. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita dengan konsep yang sangat sederhana, tapi ini kebenaran yang luar biasa. Mengapa? Coba kembali ayat 20 lagi ya. Yang mengotori hidup kita, yang menajiskan kita, itu bukan yang dari luar, tapi dari
Maka itu jangan suka menyalahkan orang lain. Kalau terjadi apa-apa yang gak baik di hidup kita, ternyata semuanya gara-gara kita sendiri. Nah, lihat ayat 21-nya. Ya. Dari hati orang timbul apa? Pikiran jahat. Timbul apa lagi? Percabulan. Timbul apa lagi? Pencurian. Timbul apa lagi? Pembunuhan. Ada banyak. Ya cukup satu ayat ini aja. Kalau enggak kita jadi kelompokan. Orang Jawa bilang banyak sekali daftar dosa. Nah, saya beri contoh pencurian. Orang yang di dalam hatinya tidak ada sifat mencuri, ya, begitu jalan lalu melihat ada uang $50 4 lembar, gede nggak itu? Gede, 200. Kalau orang itu di hatinya dari dalamnya nggak ada sifat mencuri, dia akan cari security. Atau cari titip, ini pasti ada yang punya, kasihan ini yang punya. Pasti pikirannya positif. Aduh kalau ini uang untuk beli obat, aduh uang untuk makan anak-anaknya, kan kasihan sekali. Betul nggak? Karena memang nggak ada pencurian. Tapi kalau orang Kristen punya hati mencuri, langsung berkata puji Tuhan, berkat. Orang Surabaya bilang ndasmu kono. Berkat kok uangnya orang kamu bilang berkat. Maaf ya, jangan tersinggung. Loh, betul tidak? Nah, orang yang di hatinya ada sifat mencuri ini, begitu dia jalan lihat uang selembar $1 saja, sudah tolak-tolak dulu. Ada yang lihat, ada yang lihat. Lu kan pada tertawa, kenapa? Jadi salah uangnya atau salah orangnya? Jangan nyalakan uangnya, karena dia bilang, lu itu salahnya. Kenapa dia nggak pegang uang hati-hati? Lu sampai jatuh. Lu dasar maling kon. Gitu aja juga. Maaf, dasar pencuri kamu, nyalakan yang bawa uang. Nah, kalau hati kita bersih, nggak ada yang jahat-jahat. Sebelum pencurian ada kata apa? Sebelumnya percabulan. Nah, ayo kita belajar. Masih ingat Daud jatuh dalam dosa? Ya. Karena dia melihat Batseba mandi. Betul begitu? Ya. Tidak. Loh, kalau di hati Daud nggak ada percabulan. Maaf ya, sini ngomong jangan bocor marah. Orang nggak punya hati, yang hati nggak ada percabulan, mau lihat orang mandi telanjang 100 orang pun nggak akan terpengaruh kok. Mikir aja, oh sapi sedang mandi, sapi. Loh, maaf ini, loh ya atau tidak? Karena orang yang punya percabulan, nggak usah lihat orang telanjang, lihat tembok aja bisa kedip-kedip matanya. Lo ngerti gak contohnya? Saya mau kasih contoh. Lo betul atau tidak? Ya sudah, jadi jangan salahkan Batseba yang mandi. Memang jamnya orang mandi kok. Orang mandi disalahkan. Yang lihat itu yang kurang ajar. Setuju saya ngomong ini? Ya. Inilah firman Tuhan. Kenapa sih kamu tuh emosi begitu? Ya gara-gara dia ngomongnya kayak begitu. Betul atau salah kalimat seperti ini? Setelah kita tahu firman ini, yang salah siapa? Yang emosi, bukan menyebabkan emosi. Ini loh firman Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Suami istri yang rajin bertengkar. Aduh, kok gak enak. Lo ada gak suami istri rajin bertengkar? Banyak. Selalu saling nyalakan. Coba kamu tuh gak cerewet, aku tuh gak begini. Loh kok tertawa kenapa? Kok yang cerewet disalahkan? Dianya yang salah, karena gampang terpengaruh dengan cerewet. Ngerti sekarang firman ini saudara?
Jadi kita ini sudah dipilih memang sejak dunia belum jadi, dengan tujuan supaya kudus dan gak ada cacatnya. Tapi kenapa hidup jadi begini? Kembali jawabannya karena diri sendiri yang hatinya ini gak beres. Ya, saya punya ilustrasi. Saya lupa berapa tahun yang lalu Roh Kudus memberi saya ilustrasi. Nah, saya ingin tanya kepada saudara, 3 kata ini: disakiti, menyakiti, tersakiti. Mana yang salah, mana yang benar? Disakiti, menyakiti, tersakiti. Yang milih tersakiti. Ayo yang lain. Menyakiti, entek lah telur-telur. Ya udahlah, berarti semuanya salah. Loh kok bisa? Ini ilustrasi yang saya dapat dari Roh Kudus. Ternyata kalau di hati kita nggak ada luka, kita tuh nggak bisa tersakiti, kita nggak bisa disakiti, dan kita nggak akan menyakiti. Maka itu dalam psikologi ada kalimat ini: hurt people, hurting others. Jadi orang yang sakit, dia kan cenderung nyakitin orang lain. Contoh waktu COVID, kalau kita hitung, ya contoh Indonesia saja. Indonesia itu 285 juta penduduknya. Yang meninggal karena COVID itu gak sampai 1 juta, hanya sekian ratus ribu. Kalau dibanding dengan 285 juta, yang meninggal lebih banyak atau yang hidup lebih banyak? Yang hidup. Nah, kecil cuma berapa persen? Pertanyaannya, kalau imun kita kuat, walaupun kumpul orang yang positif COVID, bisa ketularan nggak? Enggak. Ya itu. Jadi kalau ada di antara kita kena, itu karena kitanya yang gak sehat, bukan yang nulari yang salah. Loh betul atau tidak? Ya betul. Maka itu ketika kasus COVID itu ada yang kena, selalu pertanyaannya, kamu kena dari siapa? Itu pertanyaan yang salah. Bahkan setelah masuk tahun 2023 ini, dunia ini gak ada seorang pun yang gak pernah positif. Sudah kena semua. Tapi karena ada yang kebal. Ngerti gak ilustrasi ini? Nah seperti itu. Tidak akan kita tersakiti, gak akan kita bisa disakiti, dan gak akan kita bisa menyakiti kalau kita ini sehat. Hidup kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu ini ilustrasi dari Roh Kudus. Siapa pernah punya pengalaman di salah satu jari tangan kita ini ada luka kecil sekali, kita nggak rasa. Rasanya muncul ketika saudara diajak orang makan soto lalu meres jeruk. Baru tahu nggak? Ya. Padahal kalau nggak meres jeruk nggak tahu kok ada luka. Nah orang yang bodoh, on blow on double sudah. Itu maki-maki pada jeruknya. Jeruk ngajar, kenapa kamu buat aku sakit? Tapi orang yang pintar, terima kasih jeruk, engkau memberitahu aku kalau ada luka. Jujur, kita pintar atau belum? Loh, ayo jawab, maaf. Loh, ngerti ilustrasi ini? Kalau jari kita 10 ini gak ada luka, meres jeruk 1 kilo, ada rasa sakit nggak? Nggak, nganggur kon. Jeruk 1 kilo jubres tangan. Ya cuma pegel itu aja. Loh iya atau tidak? Ya. Orang yang nggak ada luka di hatinya, mau kumpul orang cerewet, mau kumpul orang sensi, mau kumpul orang duablek, mau kumpul orang aneh-aneh, dia nggak terpengaruh karena dianya sehat. Ngerti nggak sih ajak ngomong kok?
Nah, tapi faktanya kita nggak ngerti. Lo ngaku ya atau tidak? Jadi seharusnya kalau saudara bisa merasa tersinggung karena perkataan, karena kelakuan, perbuatan seorang, harusnya kita berterima kasih pada orang itu. Apa terima kasihnya? Mengingatkan ada Lo ayo, terima kasihnya kenapa? ngasih tahu ada luka. Nah, ngasih tahu. Maka itu kalau ada orang suka nyinggung, baik-baikin aja makan. Enggak, amin. Terima kasih ya, kamu beritahu aku. Lo kok diem semua? Iya atau tidak? Nah, ini contoh lain lagi ya. Saya pernah ngomongin di sini. Siapa pernah ngalami suatu hari saudara nggak tahu tunggu seseorang ya di pinggir jalan, nggak datang orangnya. Tahu ada orang lewat di depan saudara, anjing lu, marah nggak? Nah, saya tanya marah nggak? Marah. Salah, bukan anjing kok marah. Nah, ketahuan. Ya saudara anjing atau bukan? Ya sudah. Loh, betul nggak? Kalau orang ngomong gitu, tanya anjingnya yang mana? Loh, kamu tadi ngomong ke siapa? Loh, ya atau tidak? Ayo buktikan, anjing asli diomongin gitu gimana reaksinya? Ayo, anjing beneran, anjing lu. Anjingnya ngapain? Ngelirik aja enggak. Dia enggak asli kok marah itu loh. Oh Tuhan ampuni kami. Selama ini kami bodoh betul. Saudara mentertawa siapa? Loh saya tanya, saudara mentertawa siapa? Puji Tuhan sadar juga. Loh ini loh hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau hidup kita seperti ini, aman gak dunia ini? Aman. Jadi kalau dunia gak aman gara-gara siapa? Ya kita sendiri. Karena kita belum sembuh. Jadi orang yang gak sakit itu gak akan terpengaruh oleh keadaan apapun juga. Karena dia sehat. Maka itu kalau ada di antara kita bisa positif COVID, jangan salahkan yang nulari. Karena kitanya nggak sehat. Setuju ya? Maka itu seringkali Tuhan itu pusing gara-gara kelakuan kita. Betul nggak? Tuhan pusing lihat kelakuan kita ini. Hari ini kita bertobat. Yes. Jadi segala sesuatu yang buat kita najis yang dari dalam atau dari luar, dari dalam sendiri yang gak beres. Betul kan hati ini? Kuduskan hati ini. Minta Tuhan menyucikan. Nah kapan hati ini bisa bersih? Jangan minum sabun. Aduh. Betul gak? Kalau tahu mulut kotor, hati kotor, jangan minum sabun. Bersihkan hati. Sumbernya itu di sini. Gimana kita bisa bersih? Yohanes 15 ayat 3. Maaf. Yohanes 15 ayat 3. Jadi hidup itu enak, saudara. Betul nggak? Kalau kita mentaati firman ini, hidup itu bakal ringan atau berat? Loh, jawab dong, bakal ringan atau berat? Ringan. Nggak gampang tersinggung, nggak gampang panas hati, nggak gampang kecewa. Karena semuanya sadar aku yang salah. Bukan orang lain. Kata kamu ganti aku, ya. Ku ganti kau katakan. 1, 2, 3. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah kau katakan kepadaku. Jadi inilah deterjennya hati dan mulut. Betul? Kalau firman itu masuk ke hidup kita, otomatis kita langsung bersih. Amin. Yang buat kotor itu kata orang. Yang membuat bersih hidup itu kata Tuhan. Ayo jujur. Ada nggak orang disetir oleh kata orang? Ada. Banyak. Itu orang paling bodoh sedunia.
Contoh ini, contoh ya. Kalau ada yang pernah ngalami bertobat. Kalau belum ya siap-siap. Tidak sedikit orang menikah pengantin baru gak bahagia karena kena beban hutang. Ada nggak? Ada. Gara-gara? Pesta. Nah, pesta. Betul nggak? Nah, orang seperti itu orang paling goblok sedunia. Karena apa? Karena nuruti kata orang. Pasti orang-orang ada ngomong gini, baik kepada orang tua si pengantin maupun pada pengantinnya. Loh, kamu mantu nggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Pernah dengar nggak orang ngomong gitu? Ya. Wih, itu kata itu mempengaruhi loh. Iya ya, orang ngomong apa nanti ya tentang keluarga kita? Nah, itu orang goblok. Saya punya jawaban. Kalau seorang menikah dan nggak mau pesta, tapi diomongin orang gitu, jawabannya gini. Oh, yang pengen pesta kan kamu. Ya udah kamu buat pesta, yang datang. Betul atau salah kalimat ini? Ya nggak mau dong. Nah, ketahuan. Itulah orang-orang kurang ajar. Hanya mau makan gratis kalau ada orang menikah. Kurang ajar nggak orang kayak begitu? Jangan diturutin goblok. Betul? Untuk apa kata orang kita perhatikan? Berarti banyak yang bodoh kan? Ampuni kami Tuhan. Maka itu hanya kata-kata Tuhan yang buat hidup itu bersih. Tapi kata orang itu mengotori hidup. Setuju? Ya ayo berubah. Tidak sedikit orang punya utang gara-gara orang ngomong, mobilmu kok gak ganti? 4 tahun di Amerika mobil butut terus. Lo kok diturutin omongan gitu? Jawabannya apa? Ya kamu beli dong, kamu yang pengen aku ganti mobil kok. Setuju ya? Maka itu saya punya ilustrasi ini. Kenapa firman Tuhan susah diingat? Tapi firman mama mertua ingat terus. Jawab ya atau ya atau enggak. Puji Tuhan yang enggak punya mertua. Haleluya. Mengapa firman mama mertua diingat terus? Karena direnungkan siang dan malam. Yang harusnya firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam. Firman mama mertua. Ya kotor semua hidup ini. Maaf ya mama mertua, jangan marah. Ya inilah contoh dalam hidup. Kalau kita mau bersih bagaimana? Kalau mau bersih bagaimana? Firman. Renungkan, masukkan, dengarkan, simpan. Itu luar biasa. Nah lagi sekali hidup seperti ini bakal enak, ringan gak? Woi, ringan, enak sekali. Hati dan pikiran kita. Dengar ya. Hati dan pikiran kita. Ini bisa jadi tempat sampah, tapi juga bisa jadi tempat perhiasan yang mahal-mahal. Setuju saya ngomong ini? Tergantung kita. Kalau hati kita dan pikiran kita jadikan tempat sampah, yang bodohnya kita sendiri. Orang ngomong ini masuk, orang ngomong itu simpan, terus begitu. Nah tiap hari ketemu berapa orang, kumpulkan sebulan sampahmu penuh. Betul nggak? Hidup jadi sesat karena sampah-sampah itu. Maka itu Papa minta jaga hati, pelihara hati. Amsal 4:23. Supaya kita nggak kotor di hidup ini. Amsal 4:23. Jagalah, baca sama-sama BIS ya. Di bawah AYT, ayo warna lagi. Terus nggak turun di bawah ayat. Nah ini ada TS juga bagus ya. Kita baca BIS-nya 1, 2, 3. Jagalah hatiku baik-baik
Sebab hatiku menentukan jalan hidupku. Keren gak? TSI-nya 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan waspada. Karena hati menentukan segala pilihan apa? Habis. Segala pilihan ada kok. Naik lagi. Turun. Ya. Terus. Bukan. Nah itu. Nah, saya ulangi ya TSI. Jagalah hatiku dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupku. Jadi hati itu pusat, saudara. Jangan dikotori. Setuju? Dengan khawatir, takut, jengkel, tersinggung, itu merusak semuanya. Ayat berikut yang terakhir. Pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Ini yang terakhir. Filipi 4 ayat 8. Jangan simpan sampah, katakan amin, di hati dan pikiran kita. Jangan. Apalagi kalau yang hobinya suka begini, ingat dulu ya, dulu. Orang yang suka ngomong dulu itu ngurusin sampah. Maka itu suami istri pun tidak boleh ada kata ingat dulu ya. Ingat tuh 3 hari sebelum kita menikah, mama lu ngomong apa? Awas ngomong begini. Jadi itu ngomongin siapa itu? Mama mertua. Itu merusak dulu itu merusak. Jadi akhirnya, saudara-saudara, berapa hal? Semua yang benar. 1, semua yang mulia. 2, semua yang adil. 3, 4, semua yang suci. 5, semua yang manis. 6, semua yang sedap didengar. 7, semua yang disebut kebajikan. 8, semua yang patut dipuji. Suruh apa? Pikirkan semua itu. Kalau ada orang gak bisa tidur, bukan karena lapar. Pernah tahu ada orang kekenyangan pun gak bisa tidur? Ya. Tolong yang di Zoom, siapa ini? Ya. Saudara perhatikan. Orang gak bisa tidur karena sebelum tidur pikirannya kemana-mana. Khawatir, takut, ingat orang ngomong ini, ingat tetangga ngomong itu, ingat. Itu orang gak bisa tidur. Maka itu firman ini luar biasa. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saya cuma cerita ya, jangan saudara mikir macam-macam. Oh ya betul. 20 ya Kamis ya. Saya berangkat dari Jakarta ke Amsterdam. Tiba hari Jumat di Amsterdam. Nah, hari Sabtu saya sudah ada kesibukan. Hari Minggu saya pelayanan ke Rotterdam. Selesai pelayanan, saya dengan 3 anak saya, kami ke Paris. Selesai di Paris, besok pagi-pagi kami berangkat ke Perancis Selatan. Itu hari Senin jadi. Selasa kami masuk ke Swiss. Rabu kami masih di Swiss. Rabu malam kami ke Jerman, nginap di Jerman. Jumat balik lagi ke Belanda. Sebentar, salah. Kamis saya balik ke Belanda. Lalu, betul, Kamis balik ke Belanda. Jumat pagi dari Belanda saya ke Washington DC. Tiba Jumat sore. Jumat sore tiba, cuma 3 jam langsung ada pelayanan. Harus mengikuti Zoom saya. Jumat malam saya tidur. Sabtu pagi kemarin berangkat ke Philadelphia. Harusnya jet lag nggak? Tapi saya nggak pernah jet lag. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sampai Rabu saya di villa, Rabu pagi saya ke Atlanta.
Sampai Kamis dia terletak, Jumat saya balik ke DC, ada pelayanan lagi, lalu Sabtu depan saya balik ke Philadelphia, sampai Minggu ada pelayanan, Senin pagi saya balik ke Belanda lagi. Mau ikut? Dan saya tuh, Tuhan tolong betul gara-gara firman ini. Saya nggak pernah mengizinkan kekhawatiran ada di hidup saya. Saya nggak pernah mengizinkan ketakutan ngotori pikiran saya. Karena ada Papa yang baik, ada firman yang bisa membersihkan. Amin. 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 Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Lalu tadi pagi anak saya nyetir mobil ya dari Rotterdam, Paris, Prancis Selatan, Swiss semua. Dia ngitung, kita jalan itu hampir 3.600 kilo dalam waktu nggak sampai seminggu. 3.500 sekian. Saya kaget juga, begitu banyak. Karena firman ini, saya nikmati hidup ini betul-betul karena kebaikan Tuhan. Yes, amin. Nggak boleh ada yang menyakiti, mengotori, merusak hati dan pikiran. Setuju? Amin. Inilah kehidupan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mau hidup seperti ini? Betul? Yes. Kalau hidup seperti ini, apotek tutup, dokter cuma ngasih vitamin, nggak perlu untuk yang macam-macam. Serius, ini hidup buat kita sehat luar biasa. Selamat menikmati firman Tuhan dan selamat jadi berkat buat banyak orang lewat hidup kita. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ikuti di Indonesia di mana saja hidup dengan kebenaran ini. Jadi stop ya nyalakan orang lain. Yang salah padahal siapa? Kita sendiri. Puji Tuhan.